Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang etika bisnis dan transparansi keuangan perusahaan. Langsung saja ya, ini kelompok saya. Nah, penjelasan yang pertama itu adalah jasa keuangan. Ya, jenis keuangan merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan jenis yang diberikan atau disebabkan oleh industri lembaga keuangan. Industri lembaga keuangan yang dimaksud misalkan kayak seperti misalnya adalah bank, perusahaan asuransi, sekuritas, perusahaan pembiayaan, konsumen, dan perusahaan kartu kredit. Ya, itu ada 5. Itu contohnya. Nah, ya selanjutnya adalah bagian ini membahas 3 praktik yang tidak pantas dalam menjual produksi keuangan pada klien ya. Itu yang tidak cocok. Ya, itu pertama kita bahas tentang penipuan. Yang kedua berputar atau churning. Dan yang ketiga itu ketidaksesuaian. Nah, maka dari itu agar tidak terjadi sesuatu hal mengenai tentang penipuan, perputaran, dan kesesuaian, maka jasa keuangan ini memiliki atau dilindungi dan diawasi dengan jasa keuangan, yaitu adalah Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disingkat seperti OJK. Ya, OJK ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ini adalah pasar keuangan. Kajian signifikat dari 3 elemen utama keadilan di pasar keuangan dan masalah etika yang diperkenalkan oleh instrumen dan praktikum keuangan baru. Transaksi keuangan biasanya terjadi di pasar terorganisir seperti pasar saham, pasar komoditas, pasar berjangkau atau opsi, dan pasar mata uang. Ya, dan sejenisnya. Pasar ini mengandaikan aturan moral tertentu dan ekspektasi perilaku moral. Ya, selanjutnya adalah keadilan di pasar. Apa yang dimaksud dengan keadilan di pasar keuangan? Keadilan bukanlah masalah mencegah kerugian. Pasar menghasilkan pemenang dan pecundang, dan dalam banyak kasus keuntungan. Beberapa orang berasal dari kerugian yang sama dengan orang lain, walaupun pertukaran pasar biasanya menguntungkan kedua belah pihak. Nah, ketika ada keadilan, pasti ada juga yang namanya ketidakadilan ya. Nah, di sini juga ada ketidakadilan di pasar ya. Contohnya, ya ada banyak cara yang memungkinkan investor, individu, dan anggota masyarakat diperlukan tidak adil oleh operasi pasar keuangan. Tetapi jenis ketidakadilan yang utama adalah yang pertama itu adalah penipuan dan manipulasi. Yang kedua itu informasi yang tidak sama atau asesmen informasi. Dan yang ketiga itu daya tawar yang tidak setara. Ya, selanjutnya adalah derivatif dan HFT. Nah, saya akan menjelaskan pertama itu derivatif. Ya, apa itu derivatif? Derivatif adalah kontrak atau perjanjian keuangan antara pembeli dan penjual yang nilainya bergantung pada atau berasal dari oleh karena itu istilah derivatif itu beberapa aset yang mendasarinya ya. Perjanjian dalam derivatif dibuat pada suatu waktu dan mengikat para pihak untuk pertukaran keuangan di masa depan berdasarkan persyaratan yang disepakati pada awalnya. Oke. Ya, dalam derivatif ini
ada 3 jenis turunan. Ya, yang pertama disebut masalah depan kontrak. Pembeli dan penjual menyepakati perdagangan. Katakanlah satu genting gandum pada satu gantang gandum pada suatu waktu di masa depan dengan harga yang ditentukan dan pada saat perjanjian. Dan yang kedua itu adalah pembelian sebuah pilihan memperoleh hak, tetapi bukan kewajiban ya, tapi untuk melakukan perdagangan dengan penjualan opsi pada suatu waktu di masa mendatang berdasarkan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya ya. Jadi itu kita harus memenuhi syarat-syarat yang udah disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir ini disebut menukar, peminjaman dengan pinjaman suku bunga, tetapi dan yang membayar suku bunga variabel misalnya dapat menukar kewajiban ya untuk menanggungkan risiko berbeda terkait dalam hal ini perubahan suku bunga ya. Itu suku bunga. Oke. Selanjutnya adalah HFT ya. HFT adalah perdagangan frekuensi tinggi, itu disebut HFT. Juga dikenal sebagai perdagangan algoritma melibatkan pembelian dan penjualan struktural, umumnya saham dengan keputusan yang dibuat bukan oleh perdagangan manusia tetapi oleh komputer. Oke, oleh komputer ya. Ya, kayak reksadana gitu ya. Dalam istilah teknis, HFT menyelesaikan tugas-tugas berikut. Meningkatkan likuiditas, jaminan bahwa sekuritas dapat dibeli dan dijual. Ya. Ini meningkatkan latensi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perdagangan. Ya, yang ketiga, mengurangi volatilitas atau perubahan harga yang lebar. Dan yang keempat, ini menimbulkan bid atau ask spread atau yang mengurangi peluang keuntungan oleh perantara. Dan yang terakhir tuh pada saat krisis, HFT juga dapat berfungsi sebagai pembeli atau penjual pilihan terakhir ya, sehingga memungkinkan investor yang bermasalah untuk menyukai portofolionya. Ya, selanjutnya itu adalah perdagangan orang dalam ya. Jadi perdagangan orang dalam ya. Ya, perdagangan orang dalam didefinisikan sebagai perdagangan sekuritas perusahaan memiliki publik berdasarkan informasi materi non publik. Aturan untuk orang dalam perusahaan adalah mengungkapkan atau menahan diri, yaitu mengungkapkan yang Anda ketahui kepada publik investor, atau hentikan perdagangan sampai informasi tersebut diketahui oleh publik ya. Itu publik ya. Udah. Nah, di dalam perdagangan orang dalam ini mempunyai 2 teori. Yang pertama adalah, nah itu teori perdagangan. Mempunyai 2 teori. Yang pertama itu adalah teori keadilan. Teori keadilan menyatakan ya, saya akan bacakan teori keadilan. Teori keadilan menyatakan bahwa perdagangan yang menggunakan informasi dari orang dalam memiliki keuntungan yang tidak adil atas investor lain dan akibat pasar saham bukanlah lapangan bermain yang adil. Keadilan di pasar saham tidak mengharuskan semua pedagang memiliki informasi yang sama. Jadi semua pedagang itu tidak harus untuk memiliki informasi yang sama. Itu adil ya. Teori keadilan. Nah, itu menurut teori keadilan. Dan yang kedua itu teori hak milik. Ya. Saya akan bacakan. Berdasarkan teori ini, informasi orang dalam adalah sejenis properti yang dimiliki oleh sumbernya atau perusahaan asal. Perusahaan asal ya. Selanjutnya itu adalah pengambil alihan paksa. Ya. Nah,
Langsung aja ya kita jelaskan ya. Hostile takeover merupakan pengambil alihan paksa perusahaan. Namanya pengambil alihan perusahaan secara paksa ya, terpaksa gitulah. Tentu tidak mengenakan sebab proses akuisisi tidak sesuai proses yang sewajarnya dan tidak lewat persetujuan dewan direksi perusahaan yang menjadi target akuisisi. Istilah ini juga diartikan sebagai tawaran akuisisi yang langsung diberikan kepada pemegang saham perusahaan tanpa melakukan manajemen perusahaan. Pembeda hostile perusahaan tanpa takeover dengan akuisisi yang lainnya, yaitu menjadi cara yang paling efektif untuk mengganti dewan direksi yang sudah tidak efektif lagi untuk melanjutkan perusahaan. Ya, selanjutnya isu etika berkenaan dengan hostile takeover. Nah, yang pertama itu adalah pasar untuk mengontrol perusahaan isinya, dan yang kedua taktik pengambil alihan, dan yang terakhir itu adalah peran direktur ya. Nah, saya akan bacakan yang pertama itu adalah pasar untuk mengontrol perusahaan. Yang dimaksud adalah pasar sebagai penyimbang atau blanch, karena dalam kasus mengontrol segala pengkuasisian ya. Dan yang kedua itu lebih yang kedua adalah taktik pengambil alihan. Yang dimaksud adalah tata cara bertahan dari ancaman pengambil alihan yang sifatnya negatif atau bermusuhan. Berikut contoh terkait dapat dilihat di makalah yang telah kita share ya. Nanti Anda bisa ngeliat sendiri ya. Kalian bisa ngeliat sendiri itu contoh-contohnya ada di makalah, oke? Dan yang terakhir itu adalah peran direktur. Siapa yang berhak menentukan nilai korporasi dalam merger atau akuisisi? Apakah ini bekerja untuk dewan direksi dan penasihat perusahaan perbankan investasi mereka? Ya, baik dewan direksi maupun penasihat mereka memiliki informasi yang lebih baik tentang status keuangan perusahaan saat ini, prospek masa depan. Apakah kepentingan pemegang saham terletak pada keuntungan yang cepat dan berjangka pendek, atau yang dengan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang? Itulah mengapa peran direktur sangat penting mengenai status perusahaannya. Yaitu dalam studi kasus kali ini, kasus PT Carrefour mengambil alih Alfa dipandang dari sudut etika bisnis sebagai kekuatan ekonomi yang besar menguasai perekonomian retail tradisional yang ada di masyarakat. Bahwa proses akuisisi yang dilakukan oleh PT Carrefour Indonesia terhadap PT Alfa Retalindo telah berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal kaitannya dengan penanaman modal asing, tidak dapat dipastikan bahwa akuisisi PT Carrefour Indonesia terhadap PT Alfa Retalindo Tbk melanggar aturan tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan, dan toko modern karena batasan mengenai luas area supermarket tidak jelas. Dilihat dari etika bisnis, praktek pelaku usaha dalam hal monopoli dan kesempatan kepada pengusaha retail tradisional, maka kita bisa lihat telah terjadi pelanggaran etika bisnis dapat melemahkan daya saing hasil industri di pasar internasional. Ini bisa terjadi sikap para pengusaha kita. Kecenderungan makin banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Pengabaian etika bisnis dirasakan akan membawa kerugian tidak saja buat masyarakat tetapi juga tatanan ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dan negara. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan yang kurang detail atau kurang terlibat-libat dan segala kekurangan kelompok kami, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.